Kesetiaan Ganjar dan peran Megawati dalam membentuk karakter PDI Perjuangan. Pengembaraan Megawati dalam kancah politik dimulai pada tahun 1987. Nama Megawati Soekarno Putri dan adiknya Guru Soekarno Putra muncul di daftar calon anggota DPR Partai PDI. Waktu itu, kehadiran Megawati dinilai sebagai penerus semangat marhaenisme ajaran Soekarno. Dan benar saja, sosok Megawati mampu mendongkrak suara PDI. Karismatik sang putri begitu membara di hati rakyat Indonesia. Karakter Megawati seolah-olah mempresentasikan kewibawaan Bung Karno. Kala itu PDI berhasil memperoleh 40 kursi DPR di pemilu tahun 1987. Angka yang sangat fantastis dalam sejarah perjalanan PDI. Karena di tahun 1982, PDI hanya meraih 24 kursi saja. Alhasil, Megawati terpilih dan dilantik sebagai anggota DPR. Sejak saat itulah, lambat laun nama Megawati kian melejit. Kehidupannya sudah tak lagi sama seperti sebelumnya. Karir politiknya yang semakin cemerlang perlahan, tapi pasti terus melesat. Karena keeksistensian yang dimiliki Megawati terus meningkat, membuat politisi senior terancam. Bergabungnya Megawati di PDI terus melambungkan popularitas Partai Merah. Hal itu membuat penguasa Orde Baru khawatir, apalagi saat itu Ketua Umum PDI jatuh di bawah kendali Surjadi yang merasa tersaingi dengan kehadiran Megawati. Demi menjatuhkan pamor Megawati, dibuatlah rekayasa konflik di tubuh PDI. Saat itu, Megawati terus mengalami guncangan, sampai terjadilah insiden yang tak terlupakan. Peristiwa tahun 1996 yang disebut dengan Kuda Tuli. Partai PDI terbelah menjadi dua kubu. Kubu Surjadi yang didukung pemerintah dan kubu Megawati mendapat dukungan dari akar rumput. Tekanan yang dialami Megawati malah membuat rakyat semakin mendukungnya. 2 tahun setelah peristiwa ngeri itu terjadi, kepemimpinan Soeharto dilengsarkan. Lalu nama Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum PDI. Lantas putri proklamator itu mengubah nama Partai Moncong dari yang awalnya PDI diubah menjadi PDI Perjuangan. Setelah itu, Megawati diberi mandat mendampingi Gus Dur sebagai wakil presiden periode 1999 sampai 2001. Namun ketika hampir mendekati purna tugas, Gus Dur mengundurkan diri. Lalu naiklah Megawati sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2001 sampai 2004. Megawati berhasil menjalankan amanah rakyat dengan baik. Di sisi lain, ia tak pernah melupakan perannya sebagai ibu. Megawati terus mengupayakan yang terbaik bagi keberlangsungan hidup anaknya di Partai PDI Perjuangan. Sosok keibuannya membuat semua anak didiknya menjadi segan padanya. Apalagi salah satu anaknya itu membuatku menyematkan dercak kagum. Ganjar Pranowo. Dulu waktu belum pandemi kan Bu Mega sering hadir. Karena pandemi aja tidak bisa. Seneng kan masyarakat. Ada sinyal Pak. Warga PDI Perjuangan kan seneng banget kemarin. Kangen karo Mbok, kangen sama ibu. Kemudian semua pada jemput, wah panjang itu semua gitu. Karena kadang-kadang kan ibu itu kalau pidato keras pada kita semua itu bukan nyeneni sebenarnya, untuk mengingatkan. Kemarin waktu berbisi ngobrol karena ada Bu Bintang, ceritalah kita soal program jangan menikah dini, stunting, penurunan kemiskinan, penurunan AKB. Jadi itu yang mesti disampaikan gitu ya. Yang itu kan jadi target Presiden Jokowi juga gitu loh. Politisi ulung yang sudah mengikuti jejak perpolitikan PDI Perjuangan sejak tahun 1992
Ganjar salah satu orang yang menjadi saksi bisu terbentuknya Partai PDI Perjuangan. Selama menjadi anak didik, ia banyak menimba ilmu dari Megawati dan Taufik Ki Emas. Dari sekian banyak ilmu yang ditimba, membuat Ganjar bisa menjadi tokoh penting dalam lingkungan masyarakat. Ganjar yang dulu dianggap nothing, kini menjadi pemimpin provinsi yang hebat. Mungkin jika bukan dorongan dari Megawati, Ganjar tak akan seperti ini. Begitulah power seorang ibu. Dari gelontoran pengalaman serta berbekal ilmu dari Megawati, membuat Ganjar memiliki jiwa kesatria, nasionalis, beridealisme tinggi, serta setia. Jiwa kesetiaan Ganjar tak perlu diragukan. Rasa setia yang dimiliki Jangkung Rupawan ini sudah mendarah daging dalam tubuhnya. Buktinya dari tahun 1992 sampai 2023, nama Ganjar masih bertengger di Partai PDI Perjuangan. Tak sedikit pun ia berpaling dari Partai Merah. Padahal berulang kali Ganjar ditawari untuk gabung ke parpol lain, tapi ia selalu menolak ajakan tersebut. Kecintaannya pada Partai Banteng selalu melekat pada dirinya, karena Ganjar tahu dari PDI Perjuangan inilah ia memperoleh segudang ilmu yang diajarkan mentornya dengan sepenuh hati dan keikhlasan. Gemblengan Megawati membuat Ganjar memiliki karakter ideologi kuat serta keteguhan yang tak akan goyah walau banyak guncangan yang menghampirinya. Keteguhan yang dimiliki Ganjar ia pelajari dari sosok Megawati. Kalau belajar keteguhan, Bu Mega, gak ada yang lain. Tutur kata Ganjar dalam salah satu podcast. Harus kuakui, memang keteguhan yang dimiliki Megawati luar biasa hebatnya. Berulang kali ia dijumlangkan rivalnya, namun beliau tetap berdiri tegak. Tak ada yang bisa mengoyahkan semangatnya demi kemajuan bangsa Indonesia. Dari sini kemudian pikirku menangkap sesuatu hal yang membuatku merinding, bahwa sejatinya sosok Megawati ini ingin anak didiknya memiliki jiwa layaknya Bung Karno. Megawati ingin semua anaknya meneruskan perjuangannya dalam membangun nusa dan bangsa yang elok. Walaupun masih sering dengar banyak hujatan yang dilayangkan netizen jika Partai Merah ini terkenal karena korupsi. Pertanyaanku, memangnya partai lain tak melakukan itu? Semua partai di belahan bumi ini pasti melakukan korupsi, tapi bau busuknya belum tercium. Pelan tapi pasti. Tinggal menunggu bom waktu meledak saja untuk mencium bangkai korupsi partai lain. Lagi pula jika ada kader yang melakukan perbuatan keji itu tanpa babi bu, PDI Perjuangan akan langsung mencutat oknum tersebut. Bagiku PDI Perjuangan satu-satunya partai yang melahirkan kader hebat. Belum ada yang mampu menandingi kemampuan rahim partai ini. Berkat dorongan Megawati, sekarang Ganjar dicintai banyak rakyat. Bahkan ia dielu-elukan menjadi presiden berikutnya untuk meneruskan program Jokowi. Mungkin sang ibu sudah mengantongi nama anak yang akan diusungnya menjadi pemimpin negara tahun depan. Harapanku dari relung hati terdalam, semoga Megawati memilih nama Ganjar serta meridhoi langkahnya untuk menjadi pemimpin RI ke-8. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Kiki Daliu. Bagaimana menurut Anda?